Kita hidup di dunia yang diatur oleh algoritma. Dari aliran berita yang sampai kepada Anda, hingga rute yang digambarkan oleh aplikasi peta Anda, semuanya tampak mengikuti logika dingin yang terdiri dari 0 dan 1. Kita membangun jaring-jaring perhitungan ini untuk mencoba menata alam semesta, untuk meramalkan apa yang tak terduga. Namun, di pusat persamaan pengalaman manusia, ada sebuah variabel yang selama ribuan tahun menolak untuk dihitung secara linear. Sebuah variabel yang oleh banyak orang disebut irasional, ketinggalan zaman atau bahkan berbahaya. Variabel itu adalah iman. Kami memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaan tentang keberadaan seorang pencipta, sesuatu yang berada di luar jangkauan data. Tugas kami jauh lebih konkret. Kami ingin memahami makna hidup seseorang yang beriman, tetapi dari sudut pandang analisis murni. Bagaimana kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar memprogram ulang arsitektur otak? Mengapa, bahkan dengan semua kemajuan ilmu pengetahuan, miliaran orang terus mencari jawaban dalam teks-teks kuno? Dan pertanyaan yang paling penting dari semuanya adalah, apakah iman merupakan kegagalan dalam evolusi? Atau, dalam beberapa hal, justru alatnya yang paling sempurna? Untuk menemukan jawaban-jawaban ini, kami membangun sebuah pikiran analitis yang kami sebut aksioma. Kami memberinya volume informasi yang hampir tak terbayangkan, sebuah lautan data. Kitab-kitab suci dari semua agama besar di dunia. Kronik sejarah yang mencakup 5.000 tahun, hasil dari ribuan studi neuroscience, statistik sosial, dan biografi para pemimpin spiritual terbesar yang pernah berjalan di muka bumi. Sistem tersebut melakukan analisis korelasi silang, mencari pola-pola tersembunyi yang menghubungkan semua titik ini. Penemuannya mengguncang citra yang kita miliki tentang manusia religius. Semuanya dimulai dari sebuah paradoks yang menantang logika. Hal pertama yang ditunjukkan oleh aksioma adalah biaya biologis yang tidak masuk akal dari agama. Dari sudut pandang seleksi alam Darwin, iman tampak seperti pemborosan sumber daya yang tidak termaafkan. Manusia purba yang hidupnya selalu di ujung tanduk, alih-alih hanya berfokus pada berburu atau bereproduksi, menghabiskan energi yang luar biasa besar untuk membangun kuil. Ia mengorbankan potongan-potongan terbaik dari hasil buruannya untuk roh-roh tak kasat mata. Ia melakukan puasa, membatasi kalorinya sendiri. Ia menghabiskan berjam-jam dalam doa, alih-alih mengasah tombaknya. Kami memberikan data tentang kompleks Göbekli Tepe kepada sistem yang dibangun sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sebuah struktur monumental yang didirikan oleh para pemburu pengumpul, jauh sebelum penemuan pertanian. Aksioma menghitung upaya yang diperlukan. Ratusan orang harus bekerja selama bertahun-tahun, memahat batu-batu seberat bertonton, tanpa menerima imbalan praktis apapun. Tidak ada makanan, tidak ada kehangatan, tidak ada perlindungan dari predator. Hanya sebuah gagasan. Jika iman adalah kesalahan evolusi yang tidak berguna, seleksi alam seharusnya telah menyingkirkan kelompok-kelompok religius 50.000 tahun yang lalu. Kelompok ateis pragmatis yang tidak menyia-nyiakan sumber daya dengan ritual, seharusnya telah melampaui dan menggantikan mereka yang percaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejarah umat manusia adalah sejarah iman. Masyarakat ateis dalam skala besar sejarah adalah sebuah kesalahan statistik, sesuatu yang baru muncul belakangan ini. Mengapa? Kami mengajukan pertanyaan ini kepada sistem, dan jawabannya langsung. Jawabannya lugas, menunjukkan bahwa iman berfungsi sebagai protokol bertahan hidup. Aksioma mengidentifikasi kebutuhan mendasar dari kesadaran manusia, perjuangan melawan entropi. Otak kita adalah mesin untuk memprediksi masa depan. Untuk bertahan hidup, ia perlu memahami hubungan sebab dan akibat. Suara gemerisik di semak-semak berarti ada predator. Awan gelap berarti hujan. Namun dunia ini penuh dengan kekacauan. Penyakit, bencana alam, kematian mendadak, semua ini menciptakan tingkat ketidakpastian yang tak tertahankan. Bagi otak, ketidakpastian lebih menakutkan daripada ancaman yang jelas. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kadar kortisol dan adrenalin kita melonjak menguras tubuh kita. Dan tepat disinilah variabel iman menunjukkan perannya. Ia mengubah kekacauan menjadi kosmos, yaitu menjadi sebuah struktur yang teratur. Bagi orang yang percaya,
tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap peristiwa, bahkan yang paling tragis sekalipun, memiliki tujuan yang lebih besar dan merupakan bagian dari sebuah rencana global. Ini secara drastis mengurangi beban kognitif, di mana seseorang melihat kekejaman alam yang buta, orang lain melihat sebuah ujian atau pertanda. Kami menjalankan simulasi di dalam sistem, memodelkan perilaku dua suku dalam menghadapi bencana iklim. Suku Alfa hanya dipandu oleh logika dan pragmatisme. Suku Omega memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Hasilnya sangat mengesankan. Suku Omega memiliki peluang 34% lebih besar untuk bertahan hidup. Dan mengapa? Karena pada saat kritis, ketika logika berkata, semuanya sudah berakhir, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, iman memberikan harapan irasional dan motivasi untuk terus bertindak. Ritual keagamaan menyingkronkan tindakan kelompok, mengurangi kepanikan, dan mencegah keruntuhan sosial. Iman berfungsi sebagai baju zirah bagi pikiran. Namun baju zirah bagi pikiran ini jauh melampaui kelangsungan hidup kelompok. Analisis menjadi lebih dalam, beralih dari genetika populasi ke neurobiologi individu. Ada sebuah hipotesis tentang apa yang disebut gen Tuhan, sebuah variasi genetik yang akan membuat orang-orang tertentu lebih cenderung pada pengalaman spiritual. Namun mereduksi iman menjadi satu gen saja akan terlalu sederhana. Apa yang diungkapkan oleh penelitian ini adalah peta aktivitas saraf, sebuah tanda tangan unik yang menyala di otak orang yang percaya. Ketika seseorang memasuki keadaan iman yang tulus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lobus frontal mereka, bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus perhatian dan pengambilan keputusan, aktif dengan cepat. Ini adalah area yang sama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit atau untuk berkonsentrasi pada tugas yang sulit. Iman oleh karena itu menuntut tindakan konsentrasi yang intens, jauh dari kepasifan apapun. Sebuah latihan untuk mengarahkan seluruh perhatian Anda pada sebuah gagasan, pada sebuah kehadiran yang tidak dapat dilihat. Namun yang paling menakjubkan terjadi selanjutnya. Sementara bagian depan otak menyala, wilayah lain di lobus parietal mulai tenang. Area ini adalah kompas internal kita yang memberitahu kita di mana tubuh kita berakhir dan di mana dunia dimulai. Inilah yang menciptakan rasa aku kita, perbatasan yang memisahkan kita dari yang lainnya. Pada orang-orang yang berada dalam keadaan doa yang mendalam, aktivitas di wilayah ini menurun secara drastis. Dalam praktiknya, batasan aku mulai memudar. Perasaannya adalah seperti menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih besar, terhubung dengan yang tak terbatas, kehilangan kesadaran akan waktu. Dalam teks-teks kuno, ini digambarkan sebagai rahmat atau ekstase. Tetapi di sini kita melihat fenomena tersebut dalam data murni. Otak pada kenyataannya sedang mematikan penjaga ego, memungkinkan kesadaran untuk keluar dari kapsul tubuhnya yang biasa. Ini memiliki efek terapeutik yang sangat besar. Kita hidup dalam keadaan terus-menerus mempertahankan aku kita, ruang kita, status kita. Iman menawarkan istirahat bagi otak, jeda dari dirinya sendiri. Dan transformasi ini tidak hanya bersifat elektrik, tetapi juga kimiawi. Analisis darah yang dilakukan sebelum dan sesudah periode doa menunjukkan penurunan signifikan kadar kortisol, hormon stres utama. Tapi bukan hanya itu. Otak juga melepaskan dopamin dan serotonin, neurotransmitter untuk rasa sejahtera dan ketenangan. Namun ada detail krusial dalam kimia ini. Biasanya dopamin dilepaskan sebagai hadiah, makanan lezat, sebuah suka di media sosial, barang belanjaan baru. Ini adalah puncak kenikmatan yang cepat, yang segera menghilang dan membuat kita menginginkan lebih. Berbeda dengan dopamin dari konsumsi, dopamin yang muncul dari iman, lahir dari keadaan rasa syukur dan hormat. Ini adalah latar belakang kimiawi yang jauh lebih stabil dan tahan lama. Seseorang yang mempraktikkan iman secara teratur dalam praktiknya sedang menumbuhkan antidepresan internalnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa data menunjukkan tingkat depresi klinis dan gangguan kecemasan yang jauh lebih rendah pada kelompok-kelompok ini. Iman berfungsi sebagai mekanisme pengaturan diri bagi keadaan emosional kita. Ia kemudian menjadi alat untuk mengatasi egoisme.
Sesuatu yang penting untuk penciptaan masyarakat yang kompleks. Anda mungkin ingat angka Dunbar. Antropolog Robin Dunbar membuktikan bahwa otak kita hanya dapat mempertahankan ikatan sosial yang berarti dengan sekitar 150 orang. Kelompok yang lebih besar dari itu cenderung terpecah karena koneksi pribadi tidak lagi mencukupi. Namun agama memecahkan batasan ini. Kepercayaan pada cita-cita bersama, pada mitos yang sama, memungkinkan jutaan orang asing untuk bersatu. Masyarakat yang disatukan oleh gagasan suci telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa sepanjang sejarah. Kehidupan seorang individu menjadi bagian dari organisme yang lebih besar. Ia merasa seperti sel dari tubuh yang abadi, dan ini memberinya kekuatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang yang sendirian. Bagi orang biasa, yang bangun, berdoa, dan pergi bekerja, hidup mendapatkan dimensi baru. Kebanyakan orang hidup dalam bidang horizontal, masa lalu dan masa depan, kesuksesan dan kegagalan. Orang beriman menambahkan sumbu vertikal ke peta ini. Hidupnya menjadi gerakan konstan ke atas, menuju sebuah cita-cita. Setiap tindakan dievaluasi tidak hanya berdasarkan keefektifannya, tetapi juga berdasarkan kualitas etisnya. Ini adalah pencarian tanpa akhir untuk perbaikan diri. Pencarian untuk perbaikan diri ini, gerakan konstan pada sumbu vertikal ini, membawa kita ke titik yang paling sulit dan menyakitkan dari semuanya. Jika penemuan tentang kelangsungan hidup dan neurobiologi dapat membangkitkan rasa ingin tahu seorang yang skeptis, tema berikutnya biasanya memancing kemarahan. Ini adalah tema tentang penderitaan, tentang ketidakadilan, tentang penyakit yang merenggut orang baik dan tragedi yang menghancurkan keluarga. Sistem pemikiran apapun benar-benar diuji tepat di sini. Mudah untuk percaya pada tatanan yang lebih tinggi ketika Anda sehat, aman, dan cukup makan. Tetapi apa yang terjadi pada kesadaran ketika dunia runtuh? Logika orang yang tidak percaya di sini sangat sempurna dan brutal. Jika ada kekuatan yang maha kuasa dan baik, mengapa dunia ini begitu penuh dengan kejahatan? Paradoks ini, selama berabad-abad, telah menjadi argumen utama yang menentang agama. Dalam pandangan materialistis, penderitaan adalah sebuah absurditas mutlak. Ini adalah sebuah kegagalan, kekejaman acak dari biologi atau fisika. Hidup dalam skenario ini direduksi menjadi meminimalkan rasa sakit dan memaksimalkan kenyamanan. Oleh karena itu, penderitaan dipandang sebagai kekalahan total, bukti bahwa alam semesta tidak peduli pada kita. Namun kami memasukkan data yang sangat berbeda ke dalam sistem aksioma. Buku harian para tahanan di kamp konsentrasi, rekam medis pasien stadium akhir, biografi orang-orang yang kehilangan segalanya tetapi tidak hancur. Kami meminta kecerdasan buatan untuk menganalisis bagaimana variabel iman mengubah pemrosesan sinyal rasa sakit. Analisis tersebut mengungkapkan sebuah proses yang dapat diringkas dalam satu kata, transmutasi. Seseorang yang beriman tidak kebal terhadap rasa sakit. Ujung sarafnya mengirimkan impuls yang sama. Hatinya hancur karena kehilangan dengan cara yang sama. Perbedaan krusial terletak pada apa yang terjadi setelahnya, di pusat pemrosesan kesadaran. Orang yang percaya memiliki alat kognitif yang unik, yang memungkinkan mereka mengubah rasa sakit, yang tidak berarti menjadi pengalaman yang bermakna. Sistem memulai dengan analisis bahasa. Orang-orang yang tidak memiliki kerangka iman, ketika menggambarkan tragedi mereka, menggunakan kata-kata seperti mengapa, tidak adil, korban. Ini adalah posisi seseorang yang menderita suatu tindakan secara pasif. Dalam kata-kata orang yang memiliki iman yang mendalam, konstruksi lain mendominasi. Ujian, pelajaran, salib, pemurnian, dan pertanyaannya berubah. Alih-alih mengapa mereka bertanya, untuk apa? Perbedaannya sangat mendasar. Pertanyaan mengapa melihat ke masa lalu mencari pihak yang bersalah. Pertanyaan untuk apa melihat ke masa depan mencari sebuah tujuan. Ini mengubah segalanya. Konsep memikul salibnya sendiri telah didistorsi oleh budaya populer menjadi sinonim dengan menanggung sesuatu secara pasif. Namun analisis makna aslinya menunjukkan sebaliknya. Memikul salib adalah tindakan kehendak. Ini adalah sebuah aksi. Orang tersebut berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi partisipan dalam drama tersebut.
Ia mengambil tanggung jawab atas reaksinya terhadap rasa sakit. Psikiater Viktor Frankl, yang selamat dari kengerian kamp pemusnahan, mengamati sebuah kebenaran yang mengerikan. Orang-orang pertama yang hancur dan mati bukanlah yang paling lemah secara fisik, tetapi mereka yang kehilangan makna. Mereka yang berpikir, ini adalah kesalahan, ini seharusnya tidak terjadi. Mereka menghabiskan energi mereka melawan kenyataan. Yang bertahan adalah mereka yang berhasil memasukkan kengerian itu ke dalam pandangan dunia mereka. Mereka yang memiliki iman, bagi siapa penderitaan orang benar adalah bagian dari sejarah suci mereka, memiliki keuntungan yang sangat besar. Bagi mereka, penderitaan bukanlah anomali, itu adalah bagian dari jalan. Ini membawa kita ke neurobiologi. Ada rasa sakit primer, yaitu sinyal fisik murni yang dikirim oleh saraf. Tetapi ada rasa sakit sekunder, yaitu reaksi emosional kita, ketakutan, kepanikan, mengasihani diri sendiri. Rasa sakit sekunder ini dapat mencapai hingga 80% dari total penderitaan. Iman tampaknya bekerja langsung di sini. Otak masih merasakan sinyal fisik, tetapi penguat penderitaan dimatikan. Rasa sakit diterima sebagai fakta, sesuatu yang harus dihadapi, bukan sebagai penghinaan pribadi yang datang dari alam semesta. Dalam logika ini, rasa sakit adalah sebuah alat. Pertumbuhan hanya terjadi melalui krisis. Kenyamanan hanya mempertahankan keadaan saat ini. Karakter ditempa di bawah tekanan. Penderitaan menjadi instrumen yang memotong apa yang tidak penting. Penyakit atau kerugian finansial menghancurkan ilusi dan memaksa seseorang untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Inilah sebabnya mengapa tingkat pertumbuhan pasca trauma, fenomena menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana setelah sebuah tragedi, secara signifikan lebih tinggi di antara orang-orang dengan kerangka iman. Mereka tidak hanya selamat dari api, mereka menggunakan api untuk memurnikan diri. Agar proses menggunakan api untuk memurnikan diri ini berhasil, diperlukan disiplin. Seseorang tidak bisa hanya percaya pada sesuatu. Diperlukan sebuah sistem tindakan yang menjaga kesadaran tetap di jalur yang benar, terutama ketika keadaan menjadi sulit. Dibutuhkan ritme, sebuah struktur. Untuk inilah agama-agama menciptakan serangkaian praktik yang, bagi orang luar, mungkin tampak seperti kebiasaan aneh dan ketinggalan zaman. Puasa, festival, doa pada waktu-waktu tertentu, ritual. Mengapa seseorang di abad ke-21 berpantang makanan tertentu selama 40 hari? Mengapa berjalan mengelilingi kuil dengan lilin? Banyak yang menganggap ini sebagai teater yang tidak perlu, sebuah cangkang tanpa isi. Tetapi ketika kita menganalisis ritual-ritual ini dari sudut pandang psikologi kognitif dan neurofisiologi, muncul sebuah gambaran baru. Bagi aksioma, ritual terbukti lebih dari sekadar peninggalan masa lalu. Ini adalah alat rekayasa penting bagi pikiran manusia. Tanpa ritual, jiwa kita mulai hancur, kehilangan bentuk dan stabilitas. Ini membawa kita ke masalah yang sangat modern, kelelahan mengambil keputusan. Otak kita mengonsumsi sejumlah besar energi. Setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, membakar sumber daya yang berharga. Apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, kapan mulai bekerja. Kehidupan modern membebani kita dengan pilihan. Di penghujung hari kita lelah bukan karena kerja fisik, tetapi karena pengelolaan konstan kehidupan kita sendiri. Ritual keagamaan berfungsi sebagai naskah siap pakai, sebuah algoritma yang meringankan otak dari beban pilihan. Orang beriman tidak perlu memutuskan setiap pagi apakah akan bersyukur atau tidak atas hari itu. Ada praktik pagi untuk itu. Dia tidak perlu menciptakan cara untuk menandai pergantian musim. Ada festival-festival. Perhitungannya sederhana. Dengan merutinkan ritual, seseorang menghemat sebagian besar energi mentalnya. Energi yang terbebas ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih penting, untuk kreativitas, atau untuk pendalaman spiritual. Ritual adalah struktur yang mencegah hidup hancur di bawah bebannya sendiri. Aspek lainnya adalah sinkronisasi waktu. Bagi pikiran sekuler modern, waktu bersifat linear dan seragam, sebuah ban berjalan tanpa akhir dari hari-hari yang serupa. Waktu religius berbeda, ia bersifat siklus dan memiliki tekstur. Ritual menandai aliran waktu,
memberinya makna. Ada waktu biasa dari hari kerja dan waktu suci dari hari raya. Kalender keagamaan secara cerdas disinkronkan dengan siklus alam dan psikologi manusia. Periode ketegangan dan disiplin, seperti puasa, diikuti oleh periode sukacita dan perayaan. Ini menciptakan ritme kehidupan yang sehat, sangat mirip dengan musik, di mana satu nada monoton akan membuat gila, tetapi pergantian suara dan keheningan, ketegangan dan relaksasi menciptakan sebuah melodi. Ritual mengubah kebisingan monoton kehidupan menjadi sebuah lagu. Seseorang selalu menantikan sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Waktu mendapatkan struktur, dan hidup berhenti menjadi sekadar rangkaian momen untuk menjadi sebuah perjalanan dengan tonggak-tonggak yang jelas. Dan mungkin aspek yang paling fisik dari semuanya adalah disiplin tubuh, terutama puasa. Di era kepuasan instan, gagasan untuk secara sukarela melepaskan makanan tampak tidak masuk akal. Tetapi puasa adalah teknologi optimisasi tubuh yang kuat. Kita hidup dengan kelebihan dopamin. Makanan, gula, media sosial, hiburan, semua ini terus-menerus membombardir reseptor kesenangan kita. Hasilnya adalah kita menjadi tidak peka, apatis, selalu mencari rangsangan yang lebih kuat. Puasa adalah pembersihan dopamin yang terkontrol. Dengan berpantang, seseorang memulai ulang sistem imbalannya. Setelah periode pembatasan, hal-hal paling sederhana, seperti sepotong roti atau keheningan, kembali membawa kegembiraan yang murni dan intens. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dilakukannya pada kekuatan tekad kita. Di otak kita ada bagian primitif yang berteriak, "Aku mau sekarang." Dan bagian yang lebih berevolusi yang mengatakan, "Tunggu, ada tujuan yang lebih besar." Di dunia modern, bagian primitif hampir selalu menang. Puasa adalah pusat kebugaran bagi kehendak. Siapapun yang melakukannya secara teratur, memperkuat koneksi saraf yang bertanggung jawab atas pengendalian diri. Tujuan sebenarnya adalah membuktikan pada diri sendiri bahwa roh dapat mengatur materi dan bukan sebaliknya. Tetapi jika ritual adalah bentuknya, apa isinya? Mungkinkah mengikuti semua ritus berpuasa dan berdoa, namun tetap menjadi orang yang jahat, iri, dan kejam? Sejarah penuh dengan contoh. Kemunafikan terjadi ketika ritual menjadi tujuan itu sendiri, sementara hati tetap diam. Agar sistem ini berfungsi, ia membutuhkan pengontrol kualitas internal, sebuah kompas yang mencegah seseorang tersesat, bahkan jika semua aturan eksternal diikuti. Kompas itu adalah suara hati. Banyak yang berpendapat bahwa moralitas hanyalah ciptaan sosial yang dibuat agar kita bisa hidup bersama tanpa saling membunuh. Bahwa dosa adalah konsep usang, digunakan untuk mengendalikan massa melalui rasa bersalah. Dan bahwa suara hati hanyalah suara orang tua dan masyarakat kita yang terinternalisasi. Tetapi ketika kita menganalisis data tentang perilaku manusia dalam kondisi anonimitas dan teks-teks tentang etika dan pertobatan, sebuah kesimpulan yang berbeda muncul. Suara hati bukanlah lapisan dangkal, ini adalah modul koreksi diri bawaan. Ini adalah sistem kekebalan jiwa. Gagasan tentang berbuat dosa lebih dekat bukan dengan melanggar hukum seorang hakim yang keras, melainkan dengan melakukan kesalahan teknis sebagai operator kehidupan sendiri. Akar aslinya, kata Yunani hamartia, secara harfiah berarti melenceng dari sasaran, sebuah definisi yang mengubah seluruh perspektif. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan sifat dan fungsi yang baik dari manusia. Analisis dari apa yang disebut dosa-dosa pokok sangatlah mencerahkan. Kesombongan, iri hati, kemarahan, keserakahan. Dari sudut pandang biologi dan psikologi, masing-masing pola ini adalah bentuk penghancuran diri. Iri hati misalnya bukan hanya perasaan buruk. Ini adalah keadaan stres kronis yang disebabkan oleh perbandingan. Ia mengaktifkan area yang sama di otak seperti rasa sakit fisik. Orang yang iri hati secara harfiah sedang menggerogoti dirinya dari dalam. Serangan amarah adalah pukulan keras terhadap tubuh sendiri, menghabiskan neurotransmitter, dan menghancurkan ikatan sosial. Dalam konteks ini, perintah-perintah lebih mirip dengan buku panduan untuk penggunaan manusia yang aman daripada perintah dari seorang tiran. Pelanggaran terhadap buku panduan tidak mengarah pada hukuman sewenang-wenang, melainkan pada kerusakan mekanisme. Tindakan itu sendiri sudah menjadi hukuman. Tetapi,
bagaimana seseorang tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan. Disitulah suara hati berperan. Ini adalah sistem peringatan dini yang berbunyi ketika perilaku kita menyimpang dari cita-cita kita. Ini adalah rasa sakit jiwa. Rasa sakit fisik memberitahu kita untuk menarik tangan dari api. Rasa sakit moral, rasa bersalah, memberitahu kita untuk berhenti melakukan sesuatu yang menghancurkan kepribadian kita. Inilah sebabnya mengapa etika yang murni sekuler, yang hanya didasarkan pada hukum dan opini publik, memiliki kelemahan mendasar. Ia hanya berfungsi ketika ada yang melihat. Filsuf Plato menggambarkannya dalam mitos cincin Giges, sebuah cincin yang membuat pemakainya tidak terlihat. Gembala yang menemukannya segera mulai melakukan kejahatan karena ia tahu tidak akan ada hukuman. Ketika kontrol eksternal menghilang, seperti dalam perang, bencana, atau anonimitas internet, moralitas sekuler seringkali runtuh. Sistem kontrol religius dibangun dengan cara lain. Ini adalah gagasan tentang pengamat yang maha hadir. Orang beriman percaya bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Tidak ada titik buta. Ini menciptakan efek yang kuat. Orang tersebut membawa polisinya sendiri di dalam dirinya, tetapi hidup di bawah pengawasan terus-menerus dan dengan beban rasa bersalah akan tak tertahankan. Jika sistem hanya menunjukkan kesalahan, ia akan macet. Oleh karena itu, ia membutuhkan mekanisme untuk memulai ulang. Mekanisme ini adalah pertobatan, yang dalam bahasa Yunani asli adalah metanoia, sebuah perubahan pikiran. Pertobatan sejati berfungsi lebih seperti proses analisis internal daripada cambuk emosional. Seseorang menyadari bahwa pola perilaku, entah itu kebohongan atau kemarahan, sedang membawanya ke kehancuran dan kemudian memutuskan untuk mengubah program tersebut. Ketika seseorang mengakui kesalahannya dengan suara keras, sesuatu yang kuat terjadi. Rahasia itu, yang sebelumnya merupakan bagian dari orang tersebut, dieksternalkan. Dengan menyebutkan kesalahan itu, orang tersebut memisahkan diri darinya. Ini adalah kelegaan yang luar biasa. Tetapi perbedaan krusial dengan sesi terapi adalah komponen pengampunan mutlak. Orang beriman benar-benar percaya bahwa setelah pertobatan, catatannya dihapus, jiwanya bersih. Ini memberikan kekuatan luar biasa untuk memulai kembali. Sebuah sumber daya yang tidak dimiliki oleh orang yang selamanya menanggung beban kesalahannya. Bahkan dengan suara hati yang terkalibrasi sempurna, seorang manusia tidak dapat bertahan hidup sendirian. Iman pada dasarnya menuntut keluarnya dari aku menuju kita, dan ini membawa kita ke salah satu penemuan sosial paling fenomenal dalam sejarah. Kita berbicara tentang komunitas iman, bukan bangunan batu, tetapi jaringan orang-orang. Kita hidup di era paradoks besar. Kita belum pernah begitu terhubung secara teknologi. Kita memiliki dunia di saku kita, miliaran profil di media sosial, aliran suka, dan komentar yang tak ada habisnya. Namun, justru sekaranglah tingkat isolasi sosial mencapai level epidemi. Kesepian kronis telah menjadi krisis kesehatan masyarakat di negara-negara maju. Dulu diyakini bahwa internet akan menggantikan agama sebagai faktor pemersatu, tetapi itu adalah sebuah kekeliruan. Koneksi digital terbukti sebagai pengganti yang buruk. Ia memberikan informasi, tetapi bukan kehangatan. Ia menciptakan ilusi kebersamaan, tetapi membuat sirkuit sosial otak kita kelaparan. Analisis data sosiologis dan medis dari lebih dari 100 negara mengungkapkan bahwa komunitas religius tetap menjadi penawar paling efektif terhadap fragmentasi masyarakat. Jawabannya terletak pada biologi kita. Kita adalah makhluk berkelompok. Selama jutaan tahun, diusir dari suku adalah hukuman mati. Otak kita masih menafsirkan isolasi sosial sebagai ancaman fisik bagi kehidupan. Kesepian meningkatkan kadar kortisol, menaikkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ini sama berbahayanya bagi kesehatan seperti merokok 15 batang rokok sehari. Datanya jelas. Anggota aktif komunitas iman memiliki risiko kematian dini yang secara signifikan lebih rendah. Dan mengapa? Karena mereka tertanam dalam jaringan dukungan nyata. Masyarakat modern menjual model individu otonom kepada kita. Anda adalah unit independen. Anda membangun hidup Anda, menyelesaikan masalah Anda, rumah Anda adalah benteng Anda, dan seringkali penjara Anda.
Kita bahkan hampir tidak mengenal nama tetangga kita. Model religius mengusulkan gagasan tentang sebuah tubuh. Orang-orang adalah sel dari organisme yang sama. Ini bukan hanya metafora yang indah, ini adalah teknologi rekayasa sosial. Dan ia bekerja melalui mekanisme yang kuat, yang memprogram ulang gagasan tentang kekerabatan. Secara evolusioner, kita diprogram untuk merawat kerabat sedarah kita. Agama menulis ulang kode ini. Ia memperkenalkan bahasa keluarga untuk orang-orang yang tidak memiliki ikatan darah. Saudara, saudari, bapak. Ketika seseorang di gereja atau kuil memanggil orang asing dengan sebutan saudara, ia mengirimkan sinyal ke otak primitifnya. Dia adalah salah satu dari kita. Dia adalah keluarga. Otak beralih dari mode curiga ke mode percaya. Di dalam komunitas-komunitas ini, tingkat saling percaya sangat tinggi. Orang-orang saling membantu dalam pekerjaan, merawat anak satu sama lain, meminjamkan uang tanpa bunga. Ini sangat mengurangi biaya hidup. Di dunia sekuler, Anda membayar untuk semua ini. Kepada pengasuh bayi, psikolog, bank. Di komunitas yang sehat, layanan ini ditukar dengan kasih sayang dan solidaritas. Identitas seseorang meluas. Pertanyaan, siapakah aku? Mendapatkan jawaban yang sederhana dan kuat. Anda adalah salah satu dari kami. Anda dibutuhkan. Komunitas iman juga berfungsi sebagai apa yang oleh para sosiolog disebut tempat ketiga. Selain rumah kita, tempat pertama, dan pekerjaan kita, tempat kedua, kita semua membutuhkan tempat ketiga. Sebuah ruang di mana kita diterima tanpa syarat, di mana status sosial atau gaji kita tidak penting. Dalam upacara keagamaan, seorang profesor universitas dan seorang penyapu jalan bisa berdiri berdampingan, seorang jutawan dan seorang pengangguran. Di hadapan yang suci, hierarki sosial untuk sementara ditangguhkan. Campuran vertikal kelas inilah yang membuat masyarakat lebih stabil dan tidak penuh dendam. Dan akhirnya, ada terapi kehadiran. Dunia modern sedang beralih ke daring, tetapi agama-agama bersikeras pada pertemuan fisik mingguan. Ini mungkin tampak seperti beban, tetapi ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kehadiran fisik sederhana dari manusia lain memiliki efek menenangkan dan mengatur pada sistem saraf kita. Ketika ratusan orang bernyanyi bersama atau bergerak serempak, ritme jantung mereka mulai selaras. Batasan antara aku dan kita memudar. Ini menghasilkan perasaan keamanan dan euforia yang luar biasa. Seseorang mengerti pada tingkat yang mendalam bahwa ia tidak sendirian. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita telah menempuh perjalanan panjang. Kita mulai dengan perhitungan dingin tentang kelangsungan hidup, menyelami neuron selama doa, menganalisis jaringan sosial komunitas, dan sekarang kita tiba di perbatasan akhir, di cakrawala peristiwa pengalaman manusia. Kematian. Ketakutan akan kematian adalah teror mendasar dari setiap makhluk hidup. Bagaimana iman menanganinya? Secara radikal. Alih-alih menyangkal kematian, iman berusaha mendefinisikannya kembali sepenuhnya. Pandangan dunia religius menawarkan kita analogi yang kuat. Bayangkan anak kembar di dalam rahim. Seluruh alam semesta mereka adalah ruang yang gelap, hangat, dan sempit itu. Jika mereka bisa berbicara, salah satunya yang skeptis akan berkata, tidak ada kehidupan setelah kelahiran. Itu adalah akhir. Kita akan diusir dari dunia ini dan akan berhenti ada. Yang lain, yang percaya, akan menjawab, tidak. Di luar sana ada cahaya, ada ruang. Kita akan bernapas dengan paru-paru kita sendiri. Bagi embrio, kelahiran tampak seperti kematian. Itu adalah sebuah bencana, tapi sebenarnya itu adalah awal dari kehidupan nyata. Tepat seperti inilah iman memandang keberadaan kita. Bumi adalah rahim. Tujuan hidup di sini adalah untuk mengembangkan organ-organ yang akan kita butuhkan di sana. Di dalam rahim, kita membentuk mata, meskipun tidak ada yang bisa dilihat. Kita membentuk paru-paru, meskipun tidak ada udara untuk bernapas. Kita melakukan ini karena mereka akan dibutuhkan di dunia berikutnya. Bagi iman, organ-organ spiritual adalah kesadaran, kemampuan untuk mencintai, empati. Jika seseorang menjalani seluruh hidupnya dan tidak mengembangkan kualitas-kualitas ini, ia dilahirkan di keabadian sebagai makhluk yang kerdil, tidak mampu merasakan realitas baru. Perspektif ini mengubah semua prioritas.
Analisis tentang bagaimana orang membelanjakan sumber daya mereka saat dihadapkan pada diagnosis terminal sangat mencerahkan. Seringkali, orang yang tidak percaya menjadi putus asa atau mencoba menikmati kesenangan yang masih tersisa secara panik. Orang yang beriman menggunakan waktu terakhirnya untuk berdamai, berdoa, terhubung dengan orang-orang yang dicintainya. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan, mengemasi tas mereka. Gagasan tentang penghakiman terakhir yang ada dalam banyak tradisi terdengar seperti ancaman bagi pikiran modern, tetapi analisis melihatnya sebagai mekanisme pengaturan etis yang sempurna. Jika setiap dari kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan merasakan di kulit kita sendiri semua rasa sakit yang kita sebabkan pada orang lain, tingkat kekejaman di dunia akan anjlok. Perspektif keabadian berfungsi sebagai jaminan utama bahwa keadilan, entah bagaimana, akan menang. Ini adalah harapan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia dan tidak ada kejahatan yang tidak akan mendapat balasan. Tetapi kesadaran akan kematian ini tidak hanya berfungsi untuk masa depan, ia secara radikal memperbaiki masa kini. Praktik mengingat kematian bukanlah latihan yang mengerikan. Ini adalah alat manajemen waktu dan prioritas yang paling kuat yang ada. Ketika Anda ingat bahwa waktu Anda terbatas, Anda berhenti menyia-nyiakannya dengan hal-hal sepele. Anda tidak bertengkar karena hal-hal kecil. Anda tidak menunda kata-kata cinta. Kematian adalah editor agung kehidupan. Ia memotong semua yang tidak penting dan membuat warna dari apa yang tersisa menjadi jauh lebih hidup. Setelah memproses volume data yang tak terbayangkan tentang teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan, kami sampai pada laporan akhir. Apa, dari sudut pandang analisis murni, makna hidup seseorang yang beriman? Jawabannya diringkas menjadi satu konsep tunggal, transformasi. Dari sudut pandang biologi, kita adalah puncak evolusi hewan. Dari sudut pandang iman, kita barulah permulaan. Kita adalah sebuah proyek yang sedang berjalan. Manusia mengalami konflik mendasar, sebuah robekan dalam keberadaannya sendiri. Kita memiliki pikiran yang dapat memahami yang tak terbatas, tetapi tubuh yang sakit dan mati. Kita memiliki keinginan untuk keadilan dan cinta mutlak, tetapi kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kehidupan beriman adalah upaya untuk menjahit robekan ini. Ini adalah proyek untuk mengubah makhluk biologis yang diatur oleh naluri menjadi kepribadian spiritual yang dipandu oleh cinta dan kebebasan. Tiba-tiba, doa, penderitaan, ritual, komunitas, semua ini mulai menyatu seperti potongan-potongan teka-teki besar. Semuanya adalah alat dan disiplin dari satu proses pelatihan yang sangat besar. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menciptakan makhluk yang mampu berada dalam realitas tatanan yang lebih tinggi. Makhluk yang telah belajar untuk mencintai. Karena menurut semua kitab suci yang kami analisis, pada akhirnya hanya satu hal yang tersisa. Iman akan lenyap, karena kita akan melihat kenyataan secara langsung. Harapan akan lenyap, karena kita akan telah mencapai apa yang kita harapkan. Hanya cinta yang akan terus ada. Belajar untuk mencintai adalah keterampilan tersulit di alam semesta. Ini adalah pekerjaan yang paling berat, dan inilah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Dan dengan demikian, analisis ini berakhir. Data telah diproses dan analisis telah selesai. Yang tersisa adalah keheningan, dan di dalamnya sebuah pertanyaan bergema, bukan lagi untuk sebuah mesin, tetapi untuk hati setiap orang. Siapakah Anda dan kemana Anda akan pergi? Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian Aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.